إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku-saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Burhan Soka Salatiga, alhamdulillah tidak pernah bosan kita memuja Allah Rabbil Izzah, Zat yang sampai dengan detik ini, saat ini masih berkenan mencurahkan, melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula kita bisa kembali berkumpul di majelis ini, di masjid ini, di rumah dari sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dengan berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Kita masuki subbab yang bernomor 205 yang diangkat oleh Imam Nawawi dengan subtema Al-Hassu ala Salatil Witri wa bayanun annahu sunnatun muakkadatun wa bayanu waqtihi. Anjuran bagi setiap muslim dan muslimah di antara kita untuk menunaikan sholat witir, dan penjelasan tentang hakikat hukum sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang berkonotasi supaya di antara kita berusaha semaksimal mungkin senantiasa menjaga amalan ini, sehingga dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wa bayanu waqtihi, dan penjelasan terkait waktu pelaksanaan sholat witir. Baik, kita masuki hadis yang bernomor 1132. An Aliyin radhiyallahu anhu qal, dari Ali yang semoga Allah meridainya berkata, al-witru laisa bihatmin kasolatil maktubati walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal qur'ani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ali yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, al-witru, salat witir itu yang berarti salat ganjil, laisa bihatmin, bukanlah salat yang hukumnya wajib ditunaikan seperti salat fardu. Jadi di awal riwayat ini Ali bin Abi Thalib memberikan kepada kita stressing atau penegasan dengan sebuah hukum, bahwasanya hukum asal salat witir adalah bukan wajib. Agar apa? Di antara kita tidak salah dalam memahami sebuah hukum, sehingga mengawali pesan ini
beliau sudah mengatakan al-witru laisa bihatmin kasalatil maktubati. Salat witir itu bukanlah salat yang wajib ditunaikan seperti salat 5 waktu atau salat fardu. Walakin hanya saja salat witir itu sanna Rasulullah SAW. Nabi melaksanakannya, Nabi menunaikannya, dan Nabi mencontohkannya kepada kita. Sisi lain ketika Ali berkata sanna untuk menepis kesalahpahaman sebagian kecil kaum muslimin yang mereka bertanya dalilnya mana. Ini dalilnya ada, Nabi melaksanakannya, Nabi menunaikannya, dan Nabi mencontohkannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengetahui dan menyadari secara hukum asal salat witir itu hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib seperti salat fardu atau salat 5 waktu. Kemudian beliau SAW bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, satu, esa. Yuhibbul witra, dan menyukai perkara yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka tunaikanlah salat witir wahai ahlul Qur'an, wahai ahlinya Quran. Di sini ada 2 perkara. Di penghujung hadis ini ada 2 hal yang ingin kita garis bawahi. Apa itu? Fa'autiru, maka tunaikanlah salat witir ya ahlal Quran. Ada seruan khusus, ada anjuran khusus yang Nabi tujukan kepada ahlil Quran, orang-orang ahlinya Al-Quran. Seorang hamba tidaklah dikatakan ahlinya Quran kecuali dia pertama sudah hobi membaca Al-Quran dan gemar membaca Al-Quran. Diperkuat, dia mau menghafalnya. Yang berikutnya, dia berusaha memahami dengan baik dan benar kandungan Al-Quran. Yang berikutnya, dia mengamalkan seluruh isi kandungan Quran, baik itu perintah dengan melaksanakan, larangan dengan meninggalkan. Lalu berikutnya, dia mengajarkan Al-Quran. Baru dia mendapat julukan Ahlul Quran. Seperti halnya istilah yang Nabi katakan sahibul Quran, sahabatnya Quran atau pemilik Al-Quran. Itu bukan istilah yang sepele yang disematkan oleh Nabi atau kepada seorang di antara kita mendapat julukan ahli Quran, sahibul Quran. Karena itu sebuah predikat, sebuah julukan, sifat yang disematkan bagi seorang hamba yang dia gemar membaca Al-Quran, yang dia ketika baca Al-Quran berusaha menghayati, memahami kandungan isinya, terjemahnya, tafsirnya. Yang ketiga, dia berusaha menghafalkan ayat-ayat Quran dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dia berusaha mengamalkan segala isi dan kandungan Quran, yang bila itu perintah dia laksanakan, dan bila itu larangan maka ditinggalkan. Lalu yang kelima, dia mengajarkan Al-Quran, baru mendapat julukan Ahlul Quran atau Sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Karena orang pun secara logika dikatakan, siapa dia mas? Sahabat saya. Kenapa? Sudah sangat dekat dengan saya, sudah bersahabat dengan saya. Makanya kata para ulama, predikat yang disematkan bagi seorang mukmin atau mukminah, muslim dan muslimah mendapat julukan Ahlul Quran, Sahibul Quran, bukanlah predikat yang kita katakan orang sering mengatakannya kaleng-kaleng, bukan. Itu sebuah anugerah khusus, spesial bagi seorang hamba yang telah melakukan 5 hal tadi itu minimalnya.
gemar baca Al-Quran, berusaha memahami kandungan arti dan tafsirnya, lalu dia berusaha menghafalkan dengan baik dan benar, dengan hafalan yang mutqin, tidak muttarib. Yang hafalan dia kalau bahasa kita kayak orang hafal Al-Fatihah, lancar lewat terus seperti itu. Lalu dia mengamalkannya, mengamalkan kandungan-kandungan isinya. Perintah tanpa tanya dia tunaikan, dia laksanakan. Larangan tanpa nanya dia tinggalkan. Dan yang kelima, dia mengajarkan Al-Quran. Karena ia ingin mendapat sebuah predikat yang juga lebih spesifik yang Nabi sampaikan kepada kita, hadis yang masyhur dari Utsman bin Affan yang beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah seorang hamba yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga di penghujung hadis ini Nabi menyapa secara khusus. Bukan berarti selain yang nggak pernah hafal Quran nggak disapa. Ini umum pada awalnya, tapi lebih spesifik, lebih utama. Bahasa kasar kita itu aib, ya, malu-maluin. Kalau di antara kita sudah hafal Quran, faham Quran, malah nggak mau witir. Walaupun itu sunnah, tapi beliau mengatakan fa'autiru ya ahlal Quran. Maka tunaikanlah salat witir oleh kalian, wabil khusus para penghafal Quran, para pemilik Al-Quran. Jadi jangan difahami istilah sahibul Quran, sahabat Quran, ahlul Quran, ahlinya Quran, pemilik Al-Quran itu hal yang sepele, itu besar, itu perkara agung. Dan bukan berarti yang nggak pernah hafal Quran nggak Nabi anjurkan. Secara umum seluruh kaum muslimin tidak pantas untuk meremehkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak patut untuk melalaikan yang Nabi contohkan, tidak patut kalau kita malah meninggalkan totalitas. Karena memang secara hukum asal sunnah itu adalah pelakunya diberikan pahala ketika melakukannya dan tidak berdosa ketika dia meninggalkannya. Tapi kita akan kehilangan peluang, kita kehilangan pahala, kita kehilangan anugerah dari Allah Rabbil Izzah berupa rahmatnya, cinta, kasih sayangnya, dan juga surganya. Sehingga Nabi menutup dengan mengatakan fa'autiru. Alangkah indahnya jika kalian wahai penghafal Quran utamanya mau menghidupkan malam kalian atau akhir malam kalian di penghujung akhir malam dengan menunaikan yang namanya sholat witir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Sebelum kita mengkaji kandungan makna yang Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali menyampaikan kepada kita, kita akan sandingkan dengan bagaimana Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan kepada kita tambahan penjelasan. Ya, Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Shalihin mengatakan, ketika Imam Nawawi mengatakan bahwasanya akan menjabarkan kepada kita keutamaan salat witir dan anjuran untuk kita menunaikannya, Nabi bersabda, innallaha witrun. Allah itu esa, satu dan tunggal, dan satu itu adalah witir, ganjil. Kata Syekh Utsaimin, yakni laisa ma'ahu ilahun tsanin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah esa, Allah tunggal. Kemudian wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbul witra. Dan Allah sangat mencintai witir, ya, ganjil. Wa qad dhaharat hadhihi al-mahabbah. Kata Syekh Utsaimin mengatakan di sini, wa qad dhaharat asaru hadhihi al-mahabbah fi makhluqatihi fi masyru'atihi. Dan ketika Nabi mengatakan Allah sangat mencintai bilangan ganjil,
Kata beliau, ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan dampaknya ataupun pengaruh dan bekasnya. Pengaruh dan cinta Allah di mana fi makhluqatihi, baik yang ada pada makhluknya maupun di perkara-perkara yang Allah syariatkan. Fa fi masyru'atihi najidu anna aktsaraha witrun yataqatta bi witrin. Bahkan ketika kita bicara masalah perkara yang Allah syariatkan, kita mendapati kebanyakan perkara yang Allah syariatkan itu adalah ganjil. Yataqatta biwitr, dan sudah hampir dipastikan yang Allah syariatkan dominannya adalah witir, ganjil. Kata para ulama, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Berapa jumlah semuanya? 5 waktu 17 ganjil. Wahya witr. Salatul laili, salat malam yang Nabi kerjakan 11 rakaat, 11 rakaat itu ganjil. Kemudian kata Syekh, demikian pula makhluk ciptaan Allah itu yang paling agung yang kita ketahui dari makhluk yang Allah ciptakan adalah arsy. Arsy-nya Allah. 1. Semmas samawat wahiyas sab'. Langit berlapis 7. Semmal aradun wahiyas sab'. Lalu bumi berlapis 7. Maka dengan demikian kata Syekh, kita mendapati jumlah angka yang ganjil tadi itu jelas nampak pada seluruh perkara yang Allah syariatkan dan juga di setiap makhluk yang Allah ciptakan. Karenanya Allah Rabbil Izzah menyukai yang ganjil. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa'lam, kata beliau, ketahuilah, annal witra witran. Kata para ulama, mereka ingin memahamkan kita, ketahuilah yang namanya witir, bilangan ganjil itu ada 2 macam. Ada witir yang fardhah, ada bilangan ganjil yang itu fardu, dan ada bilangan ganjil yang itu adalah sunnah. Contoh kata Syekh, ammal fardhah, bilangan ganjil yang itu hukumnya fardu wajib, salat maghrib itu masuk kategori bilangan ganjil yang wajib. Kemudian witir yang nafilah, bilangan ganjil yang itu sunnah, kata Syekh adalah witir yang kita tunaikan sebagai penutup salat malam, itu sunnah ya. Itu namanya sunnah. Kemudian saya juga kembali memberi kita penjelasan ketika Nabi mengatakan autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai para penghafal Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sangat menekankan kepada umat dan pengikutnya agar betul-betul menjaga, memelihara amalan ini. Karena memang sering kita katakan kata para ulama, hafalan Quran kita itu akan terus lengket dan melekat di ingatan kita bila sering dibaca. Dan peluang yang paling nyaman ketika kita menunaikan sholat, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Maka jangan heran ya, Imam Syafi'i itu ketika Ramadan
menghatamkan Quran sehari 2 kali, dan sebagiannya beliau hatamkan dengan sholat malam. Itu peluang memang. Dan memang kalau kita mau jujur, yang orang sering baca Quran dengan lancar ya, itu 1 jam ya minimal 1 juz, bahkan bisa 2 juz. Jadi terbayang oleh kita, kalau orang mau, kan sering dengar ada orang misalnya simaan hataman Quran sehari selesai 30 juz, ya tidak heran, tidak mengherankan bila kita katakan 1 juz 1 jam. Kalau yang begitu lancar dan betul-betul bagus bacaannya, bisa 1 juz mungkin setengah jam, tergantung kebutuhan dia. Maka dari sini kata para ulama, sarana yang baik yang bisa mengantarkan seorang hamba mampu menjaga hafalannya, menguatkan hafalannya ketika dia menggunakan hafalan Qur'annya menunaikan sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dan lebih banyak peluang dia ketika mengerjakan yang sunnah, tahajud. 1 rakaat bisa mungkin 1/4 jam, silahkan saja ya. Karena kalau kita misalnya sholat tahajud, misalnya baca sekian juz, ya insya Allah juz-juz belakangan itu bisa rampung dibaca dalam tempo setengah jam untuk sholat tahajud misalnya. Maka peluangnya memang kita katakan paling nyaman bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk mempertahankan hafalannya, menguatkan hafalannya adalah dengan mengerjakan sholat. Itu yang paling nyaman. Sehingga di sini Nabi memberikan stressing, fa'autiru, dirikanlah, tunaikanlah sholat witir, wahai hamba-hamba Allah yang diberikan Allah keistimewaan, diberikan Allah anugerah sebagai pemilik Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Dari hadis ini, Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali memberikan 2 kandungan bab. Yang pertama kata beliau, sholatul witri laisat wajibah. Sholat witir itu hukumnya tidak wajib. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi illa ilal qawli biwujubi sholatil witri lil amri biha. Walaupun ada sebagian kecil para ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Dalilnya apa? Ya hadis ini, ketika beliau mengatakan fa'autiru, tunaikanlah witir. Nah, bila di antara kita selintas bingung, Afwan Ustaz, ini kita kalau belajar usul fikih kan yang namanya perintah berkonotasi wajib. Ya, hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Tapi sempurnakanlah pengetahuan kita dengan ilmu usul fikih itu. Karena berikutnya Allah mengatakan illa, kecuali kalau ada indikator, illa anta'tiyahu qarinatun, kecuali kalau ada qarinah, ada indikator yang memalingkan hukum asal dari wajib kepada sunnah. Sehingga ulama mengajak kita mengasah otak kita, memahami sebuah dalil dengan baik. Memang tidak mustahil muncul dari sebagian kecil para ulama yang meyakini hukum witir wajib. Tapi wa yakfi fi raddi alaihim hadar nasus sari. Cukup untuk mematahkan argumentasi mereka yang mengatakan hukum witir itu wajib, ya hadis ini sendiri. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib yang beliau mengatakan al-witru laisat bihatmin, menunaikan salat witir itu bukanlah wajib seperti sholat 5 waktu. Cukup sudah bacaan kita. Annaha laisat, yang mana salat witir itu tidak seperti kas-shalawatil maktubat, seperti salat fardu yang 5 waktu. Wa innama sunnah, dan itu hukum masalah sunnah. Walaqad ulima bid-darurati anna salawatal al-mafruḍah khams. Sementara
sudah diketahui oleh semua khalayak ramai kaum muslimin secara darurat, ya, secara hukum asal yang tidak perlu dikaji lagi, direview lagi. Mereka sepakat bahwasanya sholat yang fardu itu 5 waktu. Selainnya itu dihukumi adalah sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini yang kata para ulama sudah diketahui secara darurat. Artinya apa? Tidak butuh lagi untuk dikaji ulang. Hukum asal sholat yang wajib hanya 5 waktu. Selainnya tidak ada yang namanya kewajiban. Yang kedua, haddun ala qiyamil laili mutlaqan. Hadis tadi memberikan kepada kita anjuran agar kita menunaikan sholat malam secara mutlak. Artinya bagaimana? Walaupun secara hukum asal sholat malam dan witir itu sunnah, ada anjuran bagi sebagian kita tidak melewatkan sekian malam tanpa ada qiyamul lail, tanpa ada yang namanya sholat malam dan juga witir, sehingga ada kata-kata haddun, anjuran. Fadlidzalika khassal khitab ahlal Quran. Makanya di penghujung hadis ini Nabi mengkhususkan penyampaian tentang masalah ini lebih spesifik diarahkan kepada penghafal Quran. Terlebih lagi, bukan berarti yang nggak pernah hafal Quran nggak usah mengamalkan, tidak. Semua memiliki hak yang sama. Yang tidak punya hafalan banyak dianjurkan sholat witir. Yang punya hafalan banyak terlebih lagi sangat-sangat ditekankan. Karena memang kalau nggak dipakai hafalan Qurannya pasti akan hilang. Nabi mengumpamakan hafalan Quran itu seperti onta liar. Bagaimana gambarnya onta liar? Kalau Anda pegang tanpa diberikan tali mengikat lehernya dan diikatkan ke tiang yang kokoh, ya lepas. Nabi mengatakan hafalan Quran itu akan cepat hilang seperti cepatnya seekor onta liar yang lepas dari pemiliknya ketika tidak diikat. Maka bentuk kita mengikat hafalan Quran, diulang-ulang hafalan itu dan dipakai hafalan itu. Makanya tidak jarang kalau kita ngobrol sama orang-orang penghafal Quran itu, dia mengatakan minimal dia sehari memurojaah mengulang-ulang 3 juz. Kalau dia mau memilih waktu khusus, ya dari mulai sebelum subuh sampai setelah subuh. Sebelum subuh misalnya 1 jam, setelah subuh 2 jam misalnya. Ada di antara mereka yang sehari 10 juz ketika memang dia punya banyak waktu kosong, sehingga per 3 hari dia hatam. Makanya lihat para ulama penghafal Quran yang juga mereka sebagai imam di Haramain Makkah Madinah dijaga oleh para penguasa agar mereka fokus betul-betul ya menghafal Quran, menyampaikan ilmu di mimbar dan pengajian, dan mereka harus menjaga hafalan dengan baik. Kita pun sama, bukan masalah harus ada penjagaan dan pengawasan, tapi berangkat dari niat kita yang tulus, yang ikhlas, berusaha memiliki hafalan Quran walaupun tidak harus 30 juz misalnya, mau hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz, 1 juz nggak masalah, yang penting dia punya hafalan, sehingga hafalan kita itu akan hilang. Ya, kan sering kita katakan bahasa kita itu menghafal cepat tapi hilang bisa lebih cepat. Kenapa? Kalau nggak diulang-ulang. Kenapa? Kalau nggak dipakai. Makanya Nabi di sini menyempatkan untuk menyapa, mengajak, ya, mengarahkan
golongan yang lebih khusus, yaitu ahlul Quran, orang-orang yang punya banyak hafalan Al-Quran atau sudah hafal 30 juz dari Al-Quran. Yang berikutnya hadis yang bernomor 1133. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirih wa intaha witruhu ila sahari, muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati oleh mereka berdua kesahihannya dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, setiap malam Nabi itu berwitir. Min kullil lail, setiap malam Nabi itu menunaikan sholat witir. Bagaimana malamnya beliau? Min awalil lail, ada kalanya di awal malam, ada kalanya di pertengahan malam, ada kalanya di akhir malam menjelang sahur. Makanya sering kita ulang-ulang, bagaimana kita bisa mengetahui sepertiga malam pertama, lalu sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam ketiga. Sehingga para ulama hadis berusaha memberikan pendekatan. Sepertiga malam pertama itu adalah kalau terbenamnya matahari jam setengah 6, jam 6 maghrib, maka dari jam 6 sampai jam 9 malam itu adalah sepertiga malam pertama. Yang ulama mengatakan kepada kita, awal kita qiyamul lail diperbolehkan setelah sholat isya, karena itu sudah masuk sepertiga malam pertama. Jadi ulama berusaha mendekatkan pemahaman kita. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dibagi 3. Bila awal malam jam 6, maka dari jam 6 sampai jam 9 itu minimalnya adalah sepertiga malam pertama, sehingga mereka membolehkan seorang muslim atau muslimah menunaikan sholat qiyamul lail ataupun tahajud dan witir setelah sholat isya. Tentu ditutup isya dengan sholat sunnah terlebih dahulu, ba'diyah isya, baru dia sholat tahajud atau sholat witir. Lalu sepertiga malam kedua kapan? Dari jam 9 sampai jam 12 malam, itu minimalnya. Dan sepertiga malam terakhir ya setelahnya, jam 12 malam sampai jam 3 saya menjelang subuh, itu sepertiga malam terakhir. Ini yang pernah kami dapati dari kajian para ulama dan bahkan diskusi kami ketika waktu masih kuliah dengan dosen kuliah hadis waktu itu. Jadi tidak jarang para ulama pun mengatakan demikian, agar kita nggak bingung bagaimana kita bisa memahami sepertiga malam pertama, lalu sepertiga malam kedua dan ketiga. Itu yang kita gambarkan ya. Kemudian dari hadis ini Syekh memberikan kepada kita 2 kandungan bab. Yang pertama, al-witru yajuzu fi ayyi waqtin minal lail. Berarti berangkat dari hadis yang disampaikan Ibunda Aisyah kepada kita, memberikan penjelasan salat witir itu boleh ditunaikan di jam berapa saja dari waktu malam. Artinya bagaimana? Boleh setelah isya, boleh tengah malam, boleh menjelang sahur. Bebas, fleksibel waktunya. Kalau istilah orang kerja dapat julukan flexible time, waktunya fleksibel, nggak terikat. Lalu yang kedua, al-witru la yakunu fin nahar. Tidak ada yang menunjukkan kepada kita yang namanya salat witir dilakukan di siang hari.
Semuanya di malam hari. Hanya saja kalimat malam harinya dipilah dengan 3 waktu. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian berikutnya hadis yang bernomor 1134. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Umar, yang semoga Allah meridhai mereka berdua. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum bil laili witra, setiap penghujung akhir salat malam kalian dengan witir. Kalau bahasa simpelnya, tutup salat malam kalian dengan yang namanya witir. Dari sini kata Syekh, beliau berikan kepada kita 2 kandungan bab. Yang pertama kata beliau, yustahabbu an yaj'alal musalli akhir salatihi bil laili witra. Ada anjuran, disunnahkan agar ketika di antara kita menunaikan salat malam, maka di akhir salat malam itu disudahi dengan yang namanya witir. Yang kedua kata Syekh, za'ama ba'duhum annal amra lil wujub. Poin kedua, ada sedikit masalah kata Syekh. Apa itu? Sebagian ulama mengklaim perintah Nabi itu wajib. Maka tetap kita akan memberikan sebuah sanggahan. Hukum asal sholat malam tidaklah wajib sampai ada dalil yang mewajibkannya. Jadi telah terbantah di sebelumnya. Yang jelas wajib itu adalah sholat 5 waktu. Adapun selain ini maka dikatakan dia sunnah, baik itu sunnah yang muakkadah ataupun sunnah rawatib dan yang lainnya. Berikutnya hadis yang bernomor 1135. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawah Muslim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru, hendaklah di antara kalian itu menunaikan salat witir qabla an tusbihu, sebelum memasuki waktu subuh. Jadi kalau kita mengartikan hadis ini, Nabi berpesan kepada umat dan pengikutnya agar bila di antara kalian diberikan Allah kemudahan untuk bangun di tengah malam atau di penghujung malam, maka sempatkanlah untuk menunaikan witir. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Bahkan di lafaz yang lain beliau memberi kita sebuah pesan, jika di antara kalian khawatir bertabrakan dengan adzan subuh, segeralah berwitir dengan 1 rakaat. Dan ini pesan beliau, autiru, berwitirlah kalian, tunaikan salat sunnah witir sebelum kalian mendapati waktu subuh. Sehingga Syekh memberikan kandungan bab di hadis ini dengan 1 kandungan bab. Apa kata beliau? Yustahabbu an yutiral muslimu qabla an yusbiha. Anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW agar setiap pribadi muslim di antara kita menunaikan salat sunnah witir sebelum waktu subuh datang.
Yang berikutnya hadis yang bernomor 1136. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil laili wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al-witru ayqadhaha fa autarat, rawahu Muslimun. Dari Aisyah, ya semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah sholat malam sementara Aisyah ada di hadapan beliau. Aisyah melintang tidurnya di hadapan Nabi. Dari sini ketika mengomentari hadis yang Aisyah ada di hadapan Nabi melintang di depan dia, menjadi sebuah pembahasan menarik. Terlebih ketika membahas hadis yang sebelumnya kita pernah kupas, Nabi bersabda, yaqta'u sholata ahadikum, akan memutus sholat salah seorang di antara kalian tiga makhluk, wanita, al-mar'ah, yang kedua adalah al-himar, keledai, dan al-kalbul aswad, anjing hitam. Mensikapi hadis ini yang Aisyah dikatakan dia melintang depan Nabi tidurnya, dan hadis yang sebelum ini yang Nabi mengatakan akan memutus sholat salah seorang di antara kalian. Pertama, para ulama sudah berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat yaqta'u, memutus. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan mengurangi kekhusyuan. Dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, yang artinya tatkala kita sholat sudah berusaha mendekat kepada sutra dan berusaha menghalangi orang yang lewat, masih ada yang lewat dari tiga makhluk ini, al-mar'ah. Dalam konteks redaksi Islam, kalimat al-mar'ah, perempuan, itu jika sudah mengalami haid. Lalu yang kedua adalah himar, keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Syekh Utsaimin, terlepas dia menguatkan dikatakan batal, itu sampai mensyaratkan anjingnya harus hitam. Kalau ada belang putih-putihnya, maka tidak membatalkan, kata Syekh Utsaimin. Bagaimana kalau anjingnya hitam tapi di bola mata sini ada lingkaran putih? Tidak mengapa, kata beliau. Tapi kajian yang pernah kita kaji sebelum ini, sebagian para ulama lebih condong untuk tidak mengatakan membatalkan, tapi hanya mengurangi apa? Kekhusyuan. Yang juga mereka menyampaikan argumentasi dari bantahan Aisyah yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, syabbahtumuna bil kilab, apakah kalian akan menyerupakanku dengan anjing hitam? Aisyah mengatakan, sungguh Nabi pernah sholat dan saya tidur melintang di hadapan beliau, dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Sehingga ketika dulu kami di kajian Sunan Abu Dawud, ya, Syekh Al-Allamah bil Musnad Al-Abbad itu menegaskan, ulama sebagian mengatakan kalimat yaqta itu tidak berkonotasi batal, tapi hanya mengurangi apa? Kekhusyuan sholat seseorang di antara kita, ya. Kemudian faida baqiyal witru, kita kembali ke hadis. Ketika masih ada waktu untuk menunaikan witir, Nabi menyempatkan diri bangunkan istrinya. Bangunlah Aisyah, masih ada waktu untuk witir. Fa'autarat, Aisyah pun akhirnya bangun dan menunaikan sholat witir. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sebagian riwayat dikatakan ketika masih ada waktu menunaikan witir, Nabi bersabda, qumi fa'autiri ya Aisyatu, qumi, bangunlah wahai istriku Aisyah, fa'autiri,
dan tunaikanlah olehmu sholat witir wahai Aisyah. Ini yang menjadi indikatornya adalah Nabi menyempatkan diri membangunkan istrinya. Walaupun tidak harus sama seperti beliau bangun di tengah malam, tapi ketika Nabi merasakan situasi sekitarnya masih ada peluang untuk witir, maka beliau menyempatkan diri membangunkan istrinya. Amal ini yang barangkali sebagian dari kita mungkin belum bisa mengamalkannya. Jika memang istri kita sudah dirasa cukup tidurnya, ada peluang untuk sholat, maka bangunkan. Itu yang Nabi sampaikan kepada kita, rahimallahu mro'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, tanda kutip seorang suami yang telah punya istri, qama fil lail, yang dia bangun malam salat tahajud, kemudian menyempatkan diri membangunkan istrinya, mendapat doa rahmat dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki mukmin, orang yang baik, yang dia ketika bangun tengah malam menyempatkan untuk qiyamul lail tahajud, dan ketika masih ada waktu beliau menyempatkan diri untuk membangunkan istrinya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada orang terdekat. Karena memang kita kalau meyakini siapa sih yang kita jaga, ya keluarga kita. Tatkala kita mengamalkan yang Allah sampaikan kepada kita di ayat ke-6 At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, peliharalah, selamatkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah diri kalian dan keluarga. Kalimat ahlikum itu adalah istri dan anak-anak kita. Nara, dari siksa api neraka. Sehingga Nabi memberikan doa yang indah, semoga Allah berkenan memberikan rahmat, menaungi dengan rahmatnya bagi seorang suami yang dia bangun malam dan menyempatkan diri untuk membangunkan istrinya selama istrinya tidak berhalangan. Untuk apa bangun malam? Nabi kembali menambahkan, ketika istrinya susah dibangunkan, dia usapkan air di wajahnya. Jangan dipahami menyemprotkan air, tidak. Ya, satu gayung, satu ember itu penyiksaan namanya. Tapi diusapkan air di wajahnya. Jangan tambah-tambahi lagi. Sebagian kita nambahi hadisnya, bisikkan telinga istrinya, kalau kamu nggak tahajud saya mau kawin lagi besok, yang membanguni saya. Tidak, tambahannya nggak ada itu. Karena Nabi hanya mengatakan bila istrinya kesulitan bangun maka diusapkan air, bukan dibisikkan. Nek ora tangi tak golek sing kedua sing iso nangeke aku tengah wengi. Langsung bangun dia pasti katanya. Siapa yang jamin dia langsung bangun? Kalau emang maaf istrinya memang hobi tidur, ya gak akan bangun. Sehingga Nabi berikan solusi. Secara pengalaman itu kalau diusapkan air, apalagi musim dingin ya, atau buka selimut, ya pasti gigil bangun. Maka Nabi mengatakan bila mengalami hambatan, istrinya agak susah dibangunkan, usap dengan air. Lalu yang kedua Nabi mengatakan rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati, memberikan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kepada seorang wanita yang dia wanita yang solehah, yang ketika tengah malam dia menyempatkan bangun untuk sholat malam dan menyempatkan pula membangunkan suaminya. Yang ketika suaminya sulit bangun, maka diusap dengan air juga. Dan bukan tambahkan ya ukhti, mas arep poligami pora kan gitu. Ya enggak juga. Tidak boleh menambah-nambahi dalil. Kita mah dosa di akhirnya. Jadi hanya jelas mengusapkan air. Mengusapkan air di wajah masing-masing pasangan ya. Sehingga dua pasangan ini, suami istri ya, mendapatkan doa kebaikan, doa rahmat. Mengapa demikian? Karena di antara hal yang memasukkan kita ke surga Allah tidak mutlak karena amal kita, tapi karena apa di antaranya? Rahmat Allah.
rahmatnya Allah. Yang Nabi sudah sering sampaikan berulang-ulang, ya. Beliau mengatakan la yadkhilu ahadakum amaluhu aljannata wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Ai kama qala. Tidaklah serta-merta murni karena amalan salah seorang di antara kalian yang memasukkan dia ke surga Allah. Tidak pula engkau Rasul, tidak pula aku, kecuali jika Allah berkenan menaungiku dengan rahmatnya. Subhanallah. Kita butuh rahmat Allah. Maka kadang-kadang tidak jarang di antara para ulama salaf dan orang-orang ulama yang sekarang masih ada sering berdoa, Allah marhamna ya arhamar rahimin. Memohon rahmat Allah, ya. Sering kita katakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena mereka sadar kita butuh rahmatnya Allah, kita butuh cintanya Allah, dan kita butuh kasih sayangnya Allah. Sehingga yang Nabi katakan tadi sebelum ini, rahimallah, semoga Allah merahmati. Dan juga Allah menegaskan kepada kita, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita di petikan ayat ke-56 Al-A'raf. Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Di antara peluang kita mendapatkan rahmat Allah itu al-ihsan, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan lesan kita, dengan bahkan nyawa kita, bahkan mungkin minimal dengan doa kita itu minimalnya. Sehingga ayat yang Allah sampaikan kepada kita tadi yang kita baca di surat Al-A'raf di ayat ke-56, ketika Allah menegaskan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat yang Allah peruntukkan kepada mereka hamba-hambanya yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan dan kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, berbagi kebaikan kepada saudara seiman, memiliki perhatian kepada saudara seiman, baik dengan waktunya diluangkan untuk orang-orang yang membutuhkan, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya, atau mungkin minimal jabatannya. Jabatan yang kita miliki itu jangan hanya sampai bermanfaat untuk pemiliknya, tapi juga untuk kaum muslimin, membantu orang bil jahi wal mali wal waqti dan lain sebagainya. Kemudian dari hadis ini Syekh Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali memberikan kepada kita 4 kandungan bab. Yang pertama kata beliau, jawazu i'tiradil mar'ati amama ar-rajuli fi salatihi idza dhaqa al-makanu wa anna hadza la yubtilu shalah. Diperbolehkannya seorang wanita atau istri ya melintang, tidur rebahan di hadapan suaminya ketika sedang sholat, terlebih ketika tempatnya atau kamarnya sempit dan itu tidak membatalkan sholat. Yang kita langsung terbayang apa? Kamar Nabi tidak luas, sempit. Jadi kalau di antara kita kamar sempit, nggak usah banyak ngeluh, karena kuburan lebih sempit, ya. Bahkan liang lahat kita tambah sempit lagi, hanya selebar bahu kita. Makanya disampaikan di sini, kata para ulama, diperbolehkan seorang wanita tidur melintang di hadapan suaminya ketika sholat, terlebih ketika tempatnya sempit.
Dan Nabi ngalami sendiri. Aisyah menggambarkan ini bukan dia mengeluh, tidak, menghabarkan realitanya, kenyataannya, dan bagaimana amalan Nabi. Sehingga tidak patut di antara kita banyak mengeluh dengan kamar yang sempit, rumah yang sempit. Nabi lebih sempit. Nabi lebih sempit. Walaupun nanti kita pun di alam kubur sempit, kalau kita seorang mukmin, mukminah, saleh, salehah, punya banyak amal kebajikan, Nabi mengatakan akan dilapangkan kubur salah seorang di antara kalian selama di seorang mukmin seluas mata memandang. Bahkan dihibur orang yang mukmin, orang yang mukminah, orang yang saleh, salehah, ditampakkan kepadanya tempatnya di surga. Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang namanya seorang mukmin atau mukminah itu bersedih, tidak ada. Tidak ada seorang muslim, muslimah bersedih. Dia akan terus terhibur dengan amal ibadahnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan kalimat-kalimat thayyibahnya, dengan zikirnya, sedekahnya, kebaikan, dia terhibur. Bahkan Nabi mengatakan di alam kubur yang logika sempit 2x1, bahkan yang lah selebar bahu kita, itu Nabi katakan akan dilapangkan kubur dia sejauh mata memandang. Dan ditampakkan tempat tinggal dia kelak kalau dia seorang mukmin yang saleh, mukminah yang salehah, muslim yang saleh, muslimah yang salehah. Bahagia. Sehingga Allah pun mengatakan kepada kita demikian, diawali di ayat 30 Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah, yang menciptakan kami, yang mematikan kami, yang beri rizki kami, Allah. Summastaqamu, dan mereka beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas sunnahnya Rasulullah SAW, istiqomah di atas amal soleh dan amal kebajikan. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan para malaikatnya menghibur orang ini, menenangkan orang ini, menggembirakan orang ini, memberikan kabar gembira. Apa kata para malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, agar kalian jangan takut dan jangan sedih. Alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Pantang seorang mukmin itu dijangkiti ketakutan dan kekhawatiran akan nasib dia nanti di akhirat sana, selama dia betul-betul istiqomah, selama dia yakin dan beriman kepada Allah dan menguatkan keimanan dengan amal soleh, istiqomah, Allah hibur. Sehingga Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah utus para malaikat yang menemui orang ini, menghibur orang ini, memberi kabar gembira orang ini dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalau bahasa kita itu nggak patut Anda bersedih dan takut. Takut itu di masa akan datang yang dia khawatirkan. Sedih itu ketika meninggalkan hal yang ada di belakang dia. Nggak usah takut. Bahkan Allah tambahkan dengan mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah. Apa kata Allah? Bergembiralah dengan surga yang sudah Allah siapkan, surga yang Allah telah janjikan. Allati kuntum tu'adun. Lihat itu. Yang ketiga, kata para ulama, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, biasanya di antara kita menjelang kematiannya kan kepikiran, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, suami saya gimana, anak saya gimana. Apa kata Allah? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata Allah, pelindung kalian. Kamilah pembela kalian.
kamilah penjaga kalian, kamilah yang akan menyelamatkan kalian dan anak istri kalian. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya pasangan mukmin mukminah yang soleh solehah tidak usah saling menakuti. Dek, kalau nanti saya mati gimana? Ojo mati saya. Ya nggak bisa ojo mati saya. Atau istri bilang sebenarnya, Mas, kalau saya mati gimana? Yuk kapan? Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, karena masing-masing kita pasti akan mati. Sudah pasti. Jangan saling khawatir. Kematian sudah pasti. Yang harus kita pastikan adalah kesiapan iman kita, ilmu kita, amal dan bekal kita. Jadi, saya kayaknya belum siap kalau kamu mati duluan. Nggak ada. Kamu siap nggak siap pasti mati. Makanya kata para ulama ketika menyampaikan kepada kita wasiat, ya, ightanim fil faraghi fadla ruku'in asa ayyakuna mautuka baghtatan kam sahihin ra'aitahu min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu sahihatu faltatan. Kata para ulama, ightanim, raihlah kesempatan, peluang fil faraghi, ketika Anda berada dalam waktu luang. Manfaatkan ketika Anda punya waktu luang, Anda sehat dan kuat, itu fadla ruku'in, untuk menunaikan salat. Lihat kata para ulama, ightanim fil faraghi fadla ruku'in, raihlah kesempatan. Kapan? Ketika Anda berada di waktu luang. Jangan jadi pengangguran, nganggur kerjaannya, ngelamun, menghayal, ya, domblong kata orang bilang. Enggak, tidak pantas, tidak patut seorang mukmin itu nganggur. Walaupun Anda enggak sedang bekerja cari nafkah, isi waktu kosong dengan ibadah, dengan zikir, baca Al-Quran, jenguk orang sakit, ziarah kubur, takziah orang yang meninggal. Terus yang kita kerjakan diisi. Terlebih kata para ulama, ightanim fil faraghi fadla ruku'in, raih kesempatan, raih peluang ketika engkau sedang kosong. Dengan cara bagaimana? Menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Apa kata para ulama? Ightanim fil faraghi fadla ruku'in, sebelum datang kepadamu, min qabli an ya'tiyakal mautu baghtatan. Atau mereka mengatakan asa ayyakuna mautuka baghtatan, karena boleh jadi kematianmu itu datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba, sudah pasti. Kam sahihin ra'aitahu, berapa banyak engkau lihat orang yang sehat, segar bugar, dhahabat nafsuhu sayhatu faltatan, tiba-tiba orang yang sehat itu meninggal. Lihat berita coba, orang mati. Kemarin ada orang dikira tidur di atas motornya, mati. Belum lama ini, kemarin tidur, mati. Kemarin safar, naik bis, oleng bisnya, mati. Seorang suami cari nafkah, membawa armada, guling, mati. Kita nggak tahu. Kata ulama apa? Asa ayyakuna mautuka baghtatan, karena boleh jadi kematianmu itu datang dengan ujuk-ujuk, tiba-tiba, tanpa ada konfirmasi. Tidak ada notifikasi kematian dikirim kita. Tidak ada. Kan datangnya ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Sehingga kata para ulama, kam sahihin ra'aitahu, berapa banyak ada orang sehat, segar bugar,
Kita sering ngomong, ya Allah, tadi pagi sarapan sama saya makan bubur. Ya Allah, tadi pagi sama saya jogging. Ya Allah, tadi pagi sama saya touring. Tadi sama saya ikut sepeda. Tadi berjamaah di masjid, ikut kajian subuh. Kita nggak ada yang tahu. Kam sahihin, berapa banyak orang yang sehat. Ya. Yang mana mereka kam sahihin min ghairi suqmin, sehat tanpa ada sakit. Ini bukti orang yang mati nggak harus sakit dulu. Ini bukti orang yang mati nggak harus orang tua. Semua yang bernyawa, semua yang bernyawa. Zahabat nafsuhu sayhatu faltatan, jiwanya yang tadinya sehat atau hilang, pergi, meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya yang kedua, al-mururu huwa alladhi yaqta'us salata wal i'tirad ghairul murur. Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali di antara ulama yang berpendapat bahasanya melewati orang yang sholat, tiga makhluk wanita, keledai dan anjing hitam itu membatalkan sholat. Walaupun kita tadi katakan di awal, pendapat yang kita kuatkan adalah tidak membatalkan sholat. Wal i'tirad ghairul murur. Adapun berbaringnya seorang wanita di hadapan suami yang lagi sholat bukan melewati, artinya itu dia diam. Lalu yang ketiga, jawaz ittikhadir rajulil jalisi, jawaz ittikhadir rajuli al jalisa sutratan idza lam yaral mar'u ma yaj'aluhu sutratan lahu. Dari kisah Nabi yang pas sujud Aisyah di depan dia melintang, itu menggambarkan kepada kita diperbolehkannya kita menjadikan orang di depan kita yang duduk menjadi sutra atau sutro ketika tidak mendapati tiang ataupun dinding yang lainnya. Boleh menjadikan saudara kita yang duduk menjadi sutra. Lalu yang keempat, kata beliau, istihbabun atau istihbabu ayyuqidar rajulu ahla baitihi li salatil laili wa yahudduhum ala dzalika. Dari kisah di atas ada anjuran agar bagi seorang suami khususnya yang sudah berkeluarga untuk membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan terus memberikan support, ya, motivasi, anjuran dan saran. Terus setiap hari diingatkan. Tentu sering kita ulang-ulang mengingatkan anggota keluarga, istri, anak-anak tetap mencari timing yang tepat. Ketika sedang santai, bercengkrama, kondisi nyaman, sampaikan secara santun, secara baik, anjuran, saling berwasiat. Karena memang kewajiban kita dengan sesama saudara seiman saja harus saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan, terlebih dengan orang terdekat kita. Terlepas mungkin reaksi mereka lamban, nggak langsung mengamalkan, tidak peduli kita. Karena esensinya sudahkah diingatkan? Karena esensinya sudahkah disampaikan? Karena esensinya sudahkah dinasihatkan? Karena esensinya sudahkah ditawarkan? Karena esensinya sudahkah dianjurkan? Apa sih masalahnya? Karena kelak di hari kiamat akan ditanya di antara kita, kamu sudah mengingatkan atau belum? Anda sudah diingatkan atau belum? Itu yang kita harus pegangi sebagai pedoman hidup kita. Karena kewajiban setiap orang di antara kita adalah tadzkir, terus mengingatkan, terus mengingatkan. Dan yang namanya tadzkir, mengingatkan itu tidak terikat dengan ruang dan waktu dan tempat. Kapan ada peluang, kapan ada waktu, ada tempat, selama timingnya tepat, sampaikan. Nabi itu mau di pasar, di tengah jalan, dalam kondisi safar, di masjid, di rumahnya, di medan perang, terus menyampaikan nasihat. Ketika memang eventnya, momennya tepat, sampaikan. Perkara menerima atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Maaf Ustadz, sekalipun keluarga, ya, sekalipun anak istri kita.
Nabi Nuh itu kan merayu anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Nah, ayo ikut bapak naik perahu. Kalau bahasa orang kita kan moh. Aku ora gelem, Pak. Air bah yang besar ini, cara saya terbaik bukan naik perahu dengan bapak. Saya harus naik ke bukit yang tinggi. Nabi Nuh pun dia seorang nabi tapi juga seorang ayah. Punya perasaan dong secara manusiawi. Nah, ikut ayah yuk, ikut abi naik perahu. Irkam ma'ana. Ketika anak mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, tidak abi. Saya akan naik bukit yang tinggi. Karena logika manusia kan air gak akan mencapai dataran tinggi. Apa kata ayahnya? La asimal yawma min amrillah. Nah, ini bukan air banjir biasa. Ini murni kiriman Allah. Ini azab Allah. Hari ini tidak ada yang selamat dari terpaan dan sapuan banjir bandang terbesar ini anakku. Coba naik perahu ini. Enggak. Akhirnya anaknya termasuk yang tenggelam dan ditenggelamkan. Jadi kita katakan seorang nabi pun diuji oleh Allah. Kok berat Ustaz? Memang manusia yang paling berat ujiannya ya nabi. Karena dia contoh, dia teladan. Nabi yang bilang sama kita, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Jadi mohon maaf, saya dan kita semua ini jangan sampai kakean sambat hanya masalah ujian yang menimpa kita. Tapi begini Ustaz, kalau saya rasakan ini berat, saya nggak sanggup. Tidak. Tahan lisan Anda. Tapi kenapa saya Ustaz? Tahan. Allah tidak pernah salah memilih hamba-hambanya untuk menerima ujian. Nggak pernah salah Allah itu. Nggak pernah salah. Makanya kan sampai ada orang nulis di helmnya itu, tidak ada produk gagal yang Allah ciptakan. Tidak ada. Kita harus menyadari siapapun di antara kita yang mengalami sebuah ujian, musibah, itu sudah Allah atur, sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu yang kita pegangi mestinya. Dan memang mungkin logika kita bicara protes. Ini untuk sekali biar saya nggak sanggup. Diam. Allah tahu Anda layak menerima ujian ini, seperti ini bentuknya, sekian lama, sekian. Anda orang layak menerima itu. Yang ketiga, itu bukti Allah sedang mencintai Anda. Innallaha idza ahabba 'abdan aw qauman ibtalahu aw ibtalahum. Sungguhnya Allah ketika mencintai hambanya atau satu kaum, Allah akan uji mereka. Rubah keluh kesah kita dengan mengatakan, alhamdulillah saya hari ini merasakan cintanya Allah. Biar ringan musibah kita. Dan Nabi bilang sama kita, jika di antara kalian tertimpa musibah yang sangat dahsyat, misal nyata kematian, ingatlah musibah kematianku lebih besar dari musibah kematian yang menimpa kalian. Ini arahan Nabi, bimbingan Nabi, agar setiap orang di antara kita tidak mudahnya berkeluh kesah, bermudah-mudahan dalam berkeluh kesah. Sedikit-sedikit sambat, aduh, tahan. Tidak ada satu peristiwa yang Allah timpakan kepada kita, menghampiri kita, baik itu ujian yang paling ringan atau paling berat sekalipun, kecuali Allah sudah mengetahui itu pasti menimpa kita. Ma asabaka lam yakun liyaqti'aka. Yang sudah Allah putuskan menimpa kita nggak akan meleset. Yang sudah Allah putuskan meleset nggak akan menimpa kita. Lalu yang kedua, ujian yang menimpa kita tidak akan melampaui kualitas keimanan kita, tidak akan. Sekalipun di antara kita menyadari, saya kayak ini paling berat, tidak. Atau kita mungkin protes, kenapa bukan orang lain?
Kata para ulama, belum tentu orang lain setegar kamu menerima ujian ini. Tapi bolehkah saya menangis? Boleh. Tapi tumpahkan air matamu bukan di hadapan orang lain. Kalau ingin menumpahkan air mata, tumpahkan di atas tempat sujudmu. Lihat. Tumpahkan air matamu, tumpahkan isi hatimu, tumpahkan keluh kesahmu hanya kepada Allah. Agar kita itu berusaha ridho dengan segala takdir dan keputusan Allah. Bersedih boleh, tapi berkepanjangan tidak boleh. Menangis boleh, berkepanjangan tidak boleh. Karena ujian yang menimpa kita sejatinya bukti cinta Allah, ingin menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memuliakan kita. Dan tidak akan melampaui kapasitas dan kekuatan keimanan kita. Dan orang selain kita yang seolah kita protes kenapa bukan dia, belum tentu dia mampu memikul beban seperti Anda pikul saat ini. Dan mereka yang belum kena seperti kita, belum tentu mereka nggak ada ujiannya. Bahkan sadari ya bahwasanya ujian tidak murni sebuah penderitaan, gagal usaha, sakit terus, bukan. Anda sehat terus itu ujian. Anda mapan terus itu ujian. Anda mucu terus itu ujian. Nikmat juga ujian, musibah juga ujian. Nabi Sulaiman ketika Allah berikan sekian kenikmatan, mampu menguasai jin, menguasai binatang, mendengar suara semut, dia dengar. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebagian dari sekian banyak anugerah Allah yang diberikan kepadaku untuk mengujiku. Akankah aku bersyukur ataukah malah kufur? Lalu Nabi sudah bilang sama kita, ulama mengingatkan kita, kalau masalah ujian jangan ngukur dengan diri sendiri. Lihat ada orang yang lebih parah dari kita ujiannya, yang lebih parah, agar kita itu bisa terhibur. Dan yang terakhir adalah ingat, ini hanya sementara, karena kebahagiaan hakiki sudah menanti Anda di surga Allah. Kalau kita nanya sampai kapan begini, kapan istirahat? Istirahat yang hakiki ketika kaki kita diizinkan oleh Allah untuk menginjakkan surganya Allah. Itu baru bahagia. Nek, dunia ini bukan tempat yang kita berharap banyak kebahagiaan. Karena dunia ini dar imtihan, tempat kita menerima ujian. Dunia ini tempat kita menghadapi tantangan, cobaan, dan segala onak dan duri. Berikutnya di hadis yang bernomor 1137, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badirus subha bil witri. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dari jalur Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang semoga Allah meridai mereka berdua. Nabi SAW bersabda, badirus subha, segerakan waktu menjelang subuh itu dengan witir 1 rakaat. Artinya, bila waktu mepet banget dengan subuh, segera tunaikan sholat witir. Dari sini kata Syekh, beliau mengatakan pada kita, al-hassu 'alal mubadara ila sholatil witri qabla subhi. Hadis di atas secara eksplisit menggambarkan kepada kita adanya anjuran Nabi agar setiap orang di antara kita kalau masih punya waktu dan itu mepet dengan waktu subuh, segera menunaikan sholat witir walaupun 1 rakaat. Itu yang Nabi sampaikan kepada kita, badiru, bersegera, awali sebelum masuk waktu subuh,
engkau tunaikan witir. Garis bawahi atau garis atasi atau lingkari kalimat Nabi yang beliau mengatakan badiru, bersegera. Seperti halnya pesan beliau di masalah fitnah, bersegera kalian beramal sebelum datang zaman fitnah. Karena zaman fitnah itu tidak enak, tidak nyaman, tidak tenang. Sehingga Nabi hanya berpesan kepada kita umatnya, badiru, bersegera. Bersegera. Seperti juga Allah perintahkan kepada kita dengan mengatakan wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menuju ampunan Allah. Pun juga Nabi berwasiat kepada kita badiru bil a'mali fitanan, jadilah kalian di antara hamba-hamba Allah yang paling bersegera, tidak menunda berbuat amal kebajikan, beribadah sebelum datang zaman fitnah. Gak enak. Ibnu Taimiyah difitnah, dipenjara, sampai tidak boleh dia bawa buku, tidak boleh dia menulis di buku, bahkan disempitkan penjaranya, bahkan tidak bisa pakai baju sholatnya, bahkan terkadang dia harus bungkuk sholatnya. Itu zaman fitnah. Anda bisa bayangkan. Tapi Allah muliakan dia ketika beliau meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang mengantarkan jenazahnya 750.000 orang. Di penjara tidak bisa dijenguk dengan bebas. Tapi dia mengatakan, silahkan engkau penjarakan jasadku, surga di dadaku. Ibnu Taimiyah disiksa, difitnah pun dia rajin memurojaah hafalan Qur'annya. Bahkan sering kita ulang-ulang, beliau meninggal dunia ketika murojaah hafalan membaca ayat yang dikatakan fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Lihat, beliau meninggal dunia ketika mengulang-ulang hafalan. Bahkan kata para ulama, beliau selama di penjara menghatamkan Quran sampai 82 kali. Ayo kita menghitung sekarang. Ibnu Taimiyah di penjara saja Allah berikan kesempatan menghatamkan Quran berapa kali? 82 kali. Dan ketika qadar Allah dia menghafalkan, memurojaah hafalannya sampai di surat Al-Qamar, ya, berhenti di ayat terakhir Al-Qamar 55. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, di tempat yang disenangi oleh Tuhannya yang Maha Kuasa. Subhanallah. Kata para ulama, engkau wahai Taimiyah layak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan. Bahkan kami ketika dulu di majelis seorang syekh mengatakan, sebagian muridnya belum berkenan memandikan jasadnya sebelum mereka menghatamkan hafalan sampai An-Nas, nerus ke hafalannya. Jadi itu bukti bahwasanya yang akan menjadi penutup akhir hayat kita kebiasaan kita. Sehingga Nabi mengatakan badiru as-subha, segerakan ketika kalian memang yakin mau masuk waktu subuh dengan segera berwitir. Subhanallah. Kemudian hadis yang terakhir di masalah witir, hadis yang bernomor 1138. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma fi min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdalu. Rawah Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata,
bersabda Rasulullah SAW, man khafa, barang siapa di antara kalian khawatir dan takut tidak bisa bangun di penghujung malam. Ini realita memang. Tidak semua kita mampu bangun tengah malam, entah pekerjaannya, entah kondisi fisiknya, atau yang lainnya. Maka kata Rasulullah berikan opsional, pilihan. Barang siapa di antara kalian yang khawatir dan takut tidak bisa bangun tengah malam, falyutir awalau, silakan witir di awal malam, ba'da isya langsung boleh. Wa man tama'ak, dan barang siapa yang antusias, dia merasa sanggup bangun di akhir malam, maka silakan witirnya di akhir malam. Ya. Karena Nabi mengatakan karena sholat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh siapa? Malaikatnya Allah. Lihat itu. Karena menunaikan salat malam di penghujung malam itu disaksikan oleh para malaikat Allah, wa dzalika afdal. Itu yang lebih utama. Bukan berarti nggak boleh di awal malam, boleh-boleh saja. Tapi yang diberikan kemampuan lebih utama bangun tengah malamnya, menjelang subuh. Tidak harus setiap malam. Kalau pas waktu shift kerjanya aman, maka manfaatkan satu malam dalam seminggu itu Anda untuk bangun di tengah malam. Ya. Intinya jangan dipaksakan bila mampu. Nabi sudah berikan opsional. Dari sini Syekh memberikan kepada kita 4 kandungan bab. Yang pertama, yajuzu iqa'i sholatil laili fi awwalihi aw akhirih. Diperbolehkan menunaikan salat malam di awal malam atau di akhir malam. Yang kedua, kata Syekh, man khasya alla yakuma min akhiril laili fa yustahabbu lahu iqa'u salatil witri fi awwalihi. Jika di antara kita merasa yakin tidak mampu bangun tengah malam, maka dianjurkan menunaikan sholatnya di awal malam atau witir di awal malam setelah isya. Yang ketiga, man ghalaba ala dhanni an yaquma akhiral laili fa yustahabbu lahu ta'khiru sholatil witri ila akhirih wa dzalika afdal. Namun bila di antara kita sudah kebiasaannya tidur awal malam, bangun jam 2:30, bangun 3:30, maka itu lebih afdol untuk menunda witir sampai penghujung malam menjelang sahur atau subuh. Maka yang sudah terbiasa lanjutkan, yang ragu nggak mampu diawalkan, sesekali diperbolehkan. Yang terakhir kata Syekh, bayanu fadli salatil laili wa annaha tashhaduhal malaikatu al muqarrabun. Hadis tadi Nabi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat malam, terlebih di akhir malam, karena disaksikan oleh mereka para malaikat Allah yang dekat lagi mulia. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan ada pertanyaan mungkin? Iya, monggo Mas. Ustaz, mungkin cara sholatnya antara yang mulai itu misalkan kan kalau Rasulullah kan 11, 8 sama 3. Iya. Kalau kita hanya mungkin kalau keberatan yang mungkin sekitar 5 atau 7 itu kita niatnya yang fiturnya tetap 3 atau fiturnya 1, misalkan kita hanya 55 rakaat, fiturnya 3, kemudian tahajudnya 2 atau tahajudnya 4 rakaat sama fiturnya 1. Baik. Terkadang di antara kita merasa khawatir, apakah harus sama kayak Rasulullah 11 rakaat tahajudnya? Tidak. Nabi nggak pernah mengharuskan seperti itu. Karena hanya ada berita dari Aisyah, Nabi itu tahajudnya 11 rakaat. Nabi nggak pernah mewajibkan kita untuk sama seperti beliau. Dan kita terus terang kalau mau nyamai beliau mustahil loh ya, kalau bicara masalah jumlah rakaatnya dengan kualitas yang beliau lakukan nggak mampu kita. Sehingga kembali kepada konteks yang Allah sampaikan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Hal yang wajib saja semampu kita. Bahkan perkara yang rukun saja ketika ada udzur ditolerir oleh Islam. Sehingga dalam masalah ini pun kita tidak boleh memaksakan diri, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Apalagi ini perkara sunnah. Yang kedua,
Bahkan dalam sebuah sirah, Nabi itu menjelang usia senja itu hanya mampu 7 rakaat. Dalam sebuah sejarah atau riwayat dikatakan menjelang usia senja Nabi itu hanya mampu menunaikan 7 rakaat. Tapi yang ditanya panjang pendeknya, nggak mampu kita pasti. Ya. Itu Nabi. Nah, bila kita mampu bilangan rakaatnya kayak Nabi, bagus, nggak apa-apa. Bila nggak mampu, tidak berdosa sama sekali, nggak berdosa. Antum mau 7 rakaat, mau 5 rakaat, mau 3 rakaat, monggo. Karena itu bentuk persiapan kita melatih diri, membiasakan diri, punya amal, punya bekal. Dan kita yakinlah ada satu waktu yang kita tunaikan melebihi dari kita lakukan sebelumnya. Naik kemarin cuma 3, sekarang mungkin 5. Kan itu perlu latihan, tamrin, ya, butuh pelatihan. Bulan ini usahakan minimal 3 misalnya, mampu. Bulan depan tambahkan 5, bulan depan lagi tambahkan 7, bulan depan 9, bulan depan 11. Itu namanya tamrin, melatih dan membiasakan. Yang ketiga, bagaimana membaginya? Boleh dibagi qiyamul lail 2 rakaat. Kalau kita 5 rakaat, maka 2-nya tahajud, 3-nya witir. Boleh 5 semuanya witir dengan 1 salam. Karena Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mau witir dengan 1 silakan, dengan 3 silakan, 5 silakan, 7 silakan, 9 silakan, witir semua. Kalau mau dibagi nggak apa-apa. Karena yang namanya qiyamul lail kan 2 rakaat, genap mesti. Kalau 5, 2 opsi misalnya, 2 rakaat tahajudnya dan 3 witirnya. 4 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witirnya. Pun demikian ketika 6 misalnya, ya. 6 bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Bingung ya? 7 berarti kan, karena ganjil kita katakan. 7, maka yang 6-nya misalnya qiyamul lail, ya, 1-nya adalah witirnya. Atau semuanya witir nggak apa-apa. Intinya adalah Nabi sudah memberikan sinyal kepada kita dengan mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala perkara yang kuperintahkan kepada kalian, tunaikan semampu kalian. Ini kita garis bawahi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan yang kedua, monggo Mas. Ya. Iya. Bagaimana kita habis kubur jenazah terus makan di atas kuburan? Harus dipilah antara di atas kuburan dengan di pinggir kuburan. Ya, karena kalau kita duduk di atas kuburan haram hukumnya. Makanya di samping kubur. Boleh kita makan di situ. Kalau mau pindah, lebih baik pindah. Ya. Bukan diyakini lebih berkah kalau makan di samping kuburan, tidak. Ya. Artinya memang kondisi dia habis gali kubur, duduk samping kubur lelah, diambil makan nggak apa-apa, nggak ada larangan sama sekali. Ya. Tapi harus ditambahkan, jangan sampai dia meyakini lebih afdol, tidak, nggak ada istilah lebih afdolnya. Yang kadang sering maaf kita lalai itu perlunya edukasi kepada para rekan-rekan yang menjadi petugas penggali kubur, ya, agar tidak duduk di atas kuburan, yang nongkrongi kuburan dengan segala yang mereka lakukan. Ini amanat buat kita semua, ya. Kalau punya tim penggali kubur, dinasehati, ya, bagaimana adab masuk kubur, bagaimana ketika menggali kubur, agar dia betul-betul merasakan pekerjaan dia. Ini pekerjaan yang mulia, berpahala, ya. Kemudian tidak lantas habis selesai menggali kubur, nongkrongnya duduk di atas kuburan orang lain. Nabi mengharamkannya, Nabi melarangnya. Ini edukasi yang perlu disampaikan, sehingga orang-orang di antara kita yang dipilih oleh warga kampung sebagai sesepuh, sebagai dengan istilah toga atau tomas, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat,
punya kewajiban untuk mengingatkan, ya. Karena penggali kubur nanti akan juga digali kubur dia pada akhirnya. Jadi dikasih kabar gembira dulu, ini pahala besar karena khidmat untuk umat, untuk mayit, ya. Kalau perlu dia sukarela, nggak perlu dikasih uang, karena juga dia akan diperlakukan dengan hal yang sama, yang belum tentu keluarganya mampu bayar untuk menggali kubur. Makanya kita katakan relawan di situ harusnya. Yang kedua adalah diingatkan bagaimana adab masuk kubur, adabnya seperti apa. Walaupun akhirnya kotor, tuh adab mana ini kesuwen lah, semua pasti akan kotor bajunya, tapi itu kemuliaan. Karena kotor baju Anda bukan karena noda dosa, tapi saksi nanti itu di hari kiamat, tanah kubur nempel di badan Anda. Karena juga keluarga mayat masuk ke liang lahat yang menguburkan keluarganya ya dengan kotoran yang sama, artinya debu dan tanah yang sama. Sehingga ini kita baru ingat agar setiap kita yang punya rekan, kerabat, tetangga yang penggali kubur sekali-kali dikumpulkan, diajak makan dulu, ya, kasih hadiah, terus dikumpulkan antara tokoh agama, tokoh masyarakatnya, ya. Berterima kasih sudah punya peran andil dalam ini itu, tapi ada sedikit kita berbagi ilmu, semoga bermanfaat, ditompol, alhamdulillah enggak sudah. Tapi kita minimalnya sudah tersampaikan kepada mereka adab-adab ketika di kuburan, ya. Jangan kaget dulu kita ketika awal di kota besar itu kuburan dibuat nongkrong, dibuat majlis, dibuat bahkan berbuat dosa, berjudi, mabuk, bahkan naudzubillah berzina, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana sebagian orang malah mesum di masjid, itu sudah jelas tindakan yang tidak bermoral. Maka perlu ada terus warning, ya, edukasi dari tokoh masyarakat setempat. Karena terus terang karena kita mendapatinya, ya kita kadang-kadang ya merasa iba, mereka ini orang berjasa, padahal kan sayang pahalanya kalau akhir terkurangi, ternodai dengan sikap atau perbuatan yang pada akhirnya bisa mengurangi pahala mereka, minimal mengurangi pahala minimalnya loh, ya. Kalau sampai kehapus kan kasihan. Kalaupun hanya niatnya mencari rezeki, ya itu dapat niat dia, dapat duniawi, tapi kan ukhrawinya nggak ada sama sekali. Bila setiap orang yang rela menggali kubur diniatkan sebagai mencari pahala Allah, ridhonya Allah, karena belum tentu keluarga dia mampu bayar kalau dia mati di kubur situ. Ini PR kita masalahnya gitu kan. Jadi pertama, ketika orang menggali kubur makan di situ nggak masalah, hukum asalnya. Wallah alam, belum larang, tapi harus diperhatikan adab-adab yang lebih urgen, yang lebih penting dari itu semua, ya. Ini PR kita bersama, ya, agar setiap pertemuan mungkin RT, pertemuan RW itu diselipkanlah nasihat agama, selipkan satu ayat, satu hadis. Ketika ada event rame banyak meninggal, itu masuk nasihat, itu nasihati mereka. Dipanggillah mereka satu warga itu, kan memang setiap RT pasti ada timnya biasanya, tim yang mandikan jenazah, tim yang membawa ambulan, tim yang bisa memikul, yang menggali. Kadang-kadang juga ada orang yang memikul pakai tim khusus kadang-kadang. Itu momen kita gitu kan. Jadi fungsi kita itu bermasyarakat betul-betul ada manfaatnya, ada tawasi bil haq atau tawasi bis sabr, saling berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, nggih. Masalah salat witir. Iya. Satu rakaat. Iya. Terkait pelaksanaan witir, ulama memberikan toleransi, baik ulama salaf ataupun yang sekarang kontemporer. Ketika tarawih itu boleh 2 lalu 1, boleh langsung 3, semuanya diperbolehkan, ya. Kajian fikih ulama salaf dan ulama yang sekarang kontemporer, mereka mengatakan ketika sholat tarawih maka opsional dalam pelaksanaan witirnya boleh 2 rakaat salam, lalu atau rakaat salam, boleh 3 langsung, semuanya boleh diamalkan. Memang bagi sebagian orang yang mungkin maaf belum mengenal dalil dengan benar akan protes, kok koyong ini
semuanya diperbolehkan, nggak dilarang sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.